Pernahkah Anda merasa sudah berusaha keras, sudah jungkir balik, namun hasil yang didapatkan terasa biasa saja? Sementara di sisi lain, ada orang yang seolah melangkah santai, tetapi pencapaiannya begitu spektakuler. Sebagian kita mungkin langsung menyimpulkan, itu namanya takdir. Namun, leluhur Jawa telah memberi kita kuncinya. Sebuah filosofi sederhana, namun mendalam. Kegedhen empiak kurang cagah. Terlalu besar atapnya, terlalu kecil tiang penyangganya. Atap yang besar itu ibarat gaya hidup atau gaya pendekatan yang kita pilih. Dan tiang penyangga adalah usaha murni yang kita keluarkan. Bagian 1. Matematika gaya dan usaha. Dalam hidup ini, kita bisa meminjam rumus fisika sederhana. Hasil yang kita capai, S, adalah perbandingan antara usaha, W, yang kita tanam, dibagi dengan gaya, F, atau cara yang kita gunakan. Coba bayangkan, Anda ingin memindahkan batu besar sejauh 10 meter. Pilihan 1, gaya ringan. Anda menggunakan alat bantu dongkrak atau tuas. Usaha yang Anda butuhkan kecil dan hasilnya cepat tercapai. Tiang penyangga Anda kokoh. Pilihan 2, gaya berat. Anda memaksakan diri mendorong batu itu hanya dengan 1 jari kelingking. Cara ini gaya jauh lebih besar dan lebih sulit. Otomatis, agar hasil 10 meter itu tercapai, usaha yang Anda butuhkan akan melambung tinggi. Inilah inti dari kegedhen empiak kurang cagak. Jika kita memilih cara yang rumit, gengsi yang tinggi, atau terlalu banyak style dalam hidup, maka kita harus siap menanggung konsekuensinya. Kita harus bekerja berkali-kali lipat lebih keras. Jika kita ingin hidup lebih ringan, maka kuncinya adalah bijak dalam memilih gaya, sehingga tiang penyangga kita, usaha, tidak perlu terlalu dipaksa. Bagian 2, membaca takdir lewat beban dan percepatan. Sekarang, mari kita lihat komponen gaya, F, itu sendiri. Dalam konteks hidup, gaya ini sering disebut sebagai takdir atau kadar, sebuah pemberian yang melekat pada diri kita. Massa, M, adalah beban hidup kita. Beratnya tanggungan keluarga, hutang orang tua, atau masalah kesehatan kronis yang harus kita pikul. Percepatan, A, adalah titik start kita. Apakah kita lahir di lingkungan yang suportif, mendapatkan pendidikan terbaik, atau memiliki networking yang luas? Seseorang yang lahir dengan massa, beban, yang ringan, dan percepatan, titik start yang tinggi. Katakanlah, lahir dari keluarga yang sudah sukses, otomatis memiliki gaya hidup yang ringan. Mereka hanya perlu sedikit kerja, usaha, untuk mencapai hasil yang besar. Sebaliknya, seseorang yang membawa massa yang berat dan percepatan yang rendah harus berjuang melawan takdir yang lebih keras. Saat kita melihat hasil mereka biasa saja, jangan buru-buru menghakimi. Sebab, jika kita harus menghadapi beban yang sama, mungkin saja kita akan ambruk di tengah jalan. Keberhasilan mereka yang tampak kecil itu sesungguhnya adalah hasil dari usaha yang berkali lipat lebih besar. Bagian 3. Kewajiban mengimbangi keadilan. Kesadaran ini membawa kita pada satu poin penting, tanggung jawab. Jika Anda saat ini dikaruniai kemudahan, lahir dengan percepatan yang tinggi dan massa yang ringan, maka sebagian dari gaya atau privilese yang Anda miliki adalah anugerah, bukan semata-mata hasil usaha Anda. Disinilah letak pentingnya ajaran keadilan sosial, seperti zakat. Ia adalah sebuah mekanisme untuk memperbaiki percepatan yang tidak adil. Zakat bukanlah sekadar sedekah, melainkan sebuah kewajiban moral untuk memberikan booster percepatan kepada mereka yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan struktural. Dengan kesadaran ini, kita tidak lagi sombong dengan pencapaian kita, dan kita tidak lagi cepat menghakimi kegagalan orang lain. Karena sejatinya, untuk menggapai hasil yang sama,
Beratnya ujian dan usaha yang dikeluarkan setiap orang tidak pernah sama. Mari kita mulai hidup dengan bijak. Kurangi empiaknya, kokohkan cagaknya. Dan yang terpenting, ketika kita sudah berhasil, gunakan gaya dan percepatan kita untuk mengangkat beban orang lain. Karena tujuan hidup bukan hanya sukses sendirian, tetapi bagaimana kita mampu menyamaratakan peluang agar keadilan sosial benar-benar tercipta.